pegawai negeri hukumnya kepada parsialnya saja, bukan kepada global. Seluruh pegawai negeri haram atau seluruh pegawai negeri halal, tidak bisa begitu. Apa dulu yang dilakukan? Ya, kalau pegawai negeri tapi ngurusi perkara yang haram, ya nggak boleh. Kalau pegawai negeri ngurusi perkara-perkara yang halal, ya boleh. Jadi kaitannya dengan halal dan haram saja. Bagaimana Ustaz seorang yang menisbahkan dirinya kepada salafi namun amalannya sering menyelisih sunnah Nabi, seperti berkhalwat, bergaul dengan orang awam, akhirnya dia sering mendahulukan nasihat orang tersebut. Nah, orang seperti ini adalah orang-orang yang perlu banyak dinasehati, ya, perlu banyak diperingatkan, karena dia banyak terjerumus ke dalam maksiat dan penyelisihan terhadap sunnah. Maka tidak pantas nama salafi itu ditempelkan pada orang seperti ini, akan menjatuhkan nama tersebut. Imma dinasehati, wa imma dicopot. Dengan cara apa dicopotnya? Dengan cara dikatakan bahwa dia bukan salafi. Diumumkan, hati-hati ini orang bukan salafi. Mohon dijelaskan syubhat tentang daulah Islamiyah yang diperjuangkan oleh jamaah tertentu. Sudah kita jelaskan panjang lebar dari tadi, ya, bahwasanya mereka mau mendirikan daulah Islamiyah tapi dengan cara-cara bid'ah, dengan cara pemberontakan, dengan cara menghalalkan darah kaum muslimin, dengan cara parlemen dan bid'ah demokrasi. Itu kesalahan mereka. Kita mengharapkan berdirinya daulah Islamiyah, kita mengharapkan tegaknya syariat Islam, tapi caranya adalah dengan menebarkan ilmu dan mengajarkan agama Allah pada kaum muslimin. Semakin luas, semakin dekat kepada kejayaan Islam, semakin dekat pada tegaknya syariat Islam. Yang kalian maukan apa sih? Tanya pada mereka, kalian wahai harokiyin, apa yang kalian maukan dengan syiar terapkan syariat Islam, benderanya besar berkibar-kibar, terapkan syariat Islam, pasukannya banyak ribuan, mengitari bundaran HI atau mengitari gedung MPR dengan kibaran bendera, terapkan syariat Islam. Tetapi pada diri mereka, pada baju mereka, pada hati mereka, pada pikiran mereka, banyak yang menyimpang dari Islam. Pakaiannya dalam keadaan muslim, jenggotnya dalam keadaan dicukur, dalam keadaan meyakini kebid'ahan, dalam keadaan masih memakai jimat-jimat, dalam keadaan masih. Loh, maksudnya terapkan Islam itu apa? Ya ikhwan, kalau diterapkan Islam, syarat Islam diterapkan, kira-kira hukumnya undang-undang dasar negara Islam sebutkan satu perkara yang paling dilarang, yang paling haram, apa? Syirik. Hati-hati kalau negara Islam itu begitu, ya. Dan yang kedua apa? Bid'ah. Nah, kira-kira kalau ada ahli bid'ah yang berkoar-koar tegakkan syariat Islam, kok aneh? Kalau tegakkan syariat Islam, kamu dulu yang akan dibantah, ya. Wong Syiah, Rafidhah mengibarkan terapkan syariat Islam. Kalau terapkan syariat Islam seperti zamannya Ali bin Abi Thalib, kamu dulu yang ditangkap. Para penyebar kesesatan ditangkap duluan itu, para penyesat-penyesat umat. Di zaman kekuasaan atau di zaman khilafah Ali bin Abi Thalib dipanggil itu semua orang-orang Syiah itu. Kemudian Ali mengatakan pada mereka di atas mimbar Kufah, dihadiri oleh khalayak ramai manusia demikian banyaknya, Ali mengatakan, "Ma'utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallatu haddal muftari." Tidaklah didatangkan kepadaku seseorang yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar dan Umar, kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Berapa kali cambukan seorang pendusta? 80 kali cambukan. Ini undang-undang negara Islam, ya. Undang-undang negara Islam begitu. Ada penyimpangan, ada kesesatan, hukum duluan. Lebih keras hukumannya daripada yang minum khamr, ya.
Lebih keras hukumannya daripada yang maksiat. Jadi katanya Syekh Abdul Malik Ramadhani, penulis kitab ini, mengatakan yang penting itu bukan bendera, yang penting itu bukti. Kalau ngajarkan di masjid ini kira-kira memperjuangkan syariat Islam enggak sih? Saya heran. Karena seakan-akan mereka menganggap bahwa yang memperjuangkan tegaknya syariat Islam adalah yang berdiri di tengah terik matahari berdemonstrasi di depan MPR, di depan gedung HI dan seterusnya. Dianggapnya itu saja yang memperjuangkan. Nah, yang ngaji di masjid-masjid, menerangkan syariat Islam, mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah, mengajarkan untuk ikut sunnah, untuk ittiba' sunnah, mengajarkan bagaimana salat, bagaimana zakat, bagaimana ibadah. Apakah ini bukan perjuangan agar umat menerapkan syariat Islam? Bukankah ini perjuangan untuk menegakkan syariat Islam di kalangan kaum muslimin? Boleh kan kalian salat dengan benar? Tidak dilarang. Boleh kan kita berpuasa dengan benar? Tidak dilarang. Boleh kan kita beribadah dengan baik dan benar? Boleh kan kita memakai hijab, memakai cadar, memakai baju-baju yang sunnah? Boleh kan? Kerjakan. Yang bisa dikerjakan, kerjakan. Tetapi kan hukumnya, barang siapa yang mencuri potong tangan, itu kan belum ditegakkan. Itu kewajiban pemerintah. Kewajiban kamu adalah jangan mencuri. Kewajiban kamu adalah jangan berzina. Nah, kewajiban pemerintah menghukum yang mencuri, menghukum yang berzina, menghukum yang minum khamr, kan begitu. Kewajiban kita jangan mencuri. Dan itu intinya kita mengajarkan pada umat agar jangan kalian mencuri, jangan kalian minum khamr. Nasihat kepada kaum muslimin. Mohon dijelaskan metode pendirian Daulah Islamiyah sudah. Bagaimana sikap kita terhadap teman kita yang merupakan anggota jamaah tertentu? Apakah harus menjauhi dan membenci? Harus berhati-hati daripadanya. Ketika Rasulullah SAW membacakan ayat tentang orang-orang yang mengikuti ayat mutasyabihat, alladzina fi qulubihim zaig, orang-orang yang dalam hati mereka ada zaig, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Orang-orang yang mengambil ayat-ayat mutasyabihat untuk mencari fitnah dan mencari takwilnya. Dibacakan ayat itu oleh Rasulullah, kemudian mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, kalau kamu melihat orang-orang yang memakai ayat-ayat mutasyabihat ini untuk cari fitnah dan untuk cari takwilnya, maka itulah alladzina sallallahu fihim faghdaruhum. Itulah orang-orang yang Allah maksudkan, hati-hatilah dari mereka." Ini kalimat hati-hatilah dari mereka ini sebagai dalil bahwa kita harus hadar, harus menghindar, harus hadar, berhati-hati dari mereka. Namanya berhati-hati, ya hati-hati, jangan dengarkan ucapan-ucapannya, jangan ikut majelis-majelisnya, jangan baca buku-bukunya. Itu namanya berhati-hati. Sedang sholat pada rakaat terakhir, anak terbangun spontan melihat anak karena mendengar tangisnya dan sudah hampir terjatuh. Pada tahiyat akhir tangan menahan anak yang hampir jatuh. Posisi anak di belakang. Pertanyaan, apakah ini membatalkan sholat? Insya Allah tidak membatalkan. Nah, karena terjadi pula pada Rasulullah SAW ketika sholat, Hasan dan Husain mengganggu Rasulullah SAW dan naik di punggungnya, dan Rasulullah setiap bangun diletakkan anak tersebut, dan ketika sujud naik lagi begitu. Nah, ya Ustaz, siapakah pemimpin jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas bumi Allah sekarang ini? Pemimpin mereka adalah para ulama, ya. Di antaranya para ulama-ulama yang kita sebut tadi, seperti Syekh Ibn Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muqbil, dan para ulama yang bersama mereka atau yang seperti mereka. Orang-orang yang terjun ke parlemen beralasan untuk memperkecil kemudaratan, karena jika mereka tidak masuk akan menimbulkan mudaratan yang lebih besar. Bagaimana pendapat ini? Ini istihsanat, ya, alasan-alasan akli.
Pertanyaan, apa pengertian politik? Oh, tanyakannya pada saya. Strategi itu siasat, ya. Bagaimana cara berpolitik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Jawabannya harus kita baca kitab ini dari awal sampai akhir, ya. Yang jelas kita pelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, otomatis kita terbimbing ke dalam perkara-perkara yang syar'i, apakah dalam berbuat politik atau dalam berakhlak, dalam berakidah dan seterusnya. Bagaimana sikap kaum muslimin terhadap penguasa yang dipilih tidak sesuai syariat? Kalau ada penguasa yang berhasil menjadi pemimpin dan menang menjadi penguasa walaupun dengan cara yang batil, dengan merebut atau dengan perang atau dengan kudeta atau dengan cara-cara bid'ah lainnya, tapi dia sudah menjadi penguasa yang memiliki kekuasaan, memiliki tentara dan bisa dalam keadaan berkuasa di tempat itu, selama dia muslim, maka tetap kalian harus taat kepadanya. Dosanya dia ketika dia melaksanakan cara perebutan dengan bid'ah atau cara mendapatkan kekuasaan dengan bid'ah, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah muslimkah dia, itu saja. Kalau dia muslim, harus kamu dengar dan taat pada penguasa tersebut. Tidak boleh dihalalkan darahnya. Apakah yang menjadi batasan-batasan sunnah Nabi atau kriteria sunnah Nabi yang harus dilaksanakan? Apakah itu dengan berupa perintah Rasul, ataukah semuanya kebiasaan yang dilakukan oleh Rasul? Sunnah-sunnah Rasulullah adalah semua yang diucapkannya, semua yang dicontohkannya, dan semua yang disetujui oleh beliau. Ya, dalam bentuk fi'il, dalam bentuk qaul, dan dalam bentuk takrir. 3 perkara dari Rasulullah semuanya dikatakan sunnah. Nanti ada hukum-hukumnya. Ada yang wajib kita kerjakan kalau itu berupa perintah-perintah yang belum ada dalil yang menurunkannya. Ada perkara-perkara yang sifatnya anjuran saja, sifatnya mustahab, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Dan ada perkara-perkara yang para ulama mengatakan itu jibiliyah. Jibiliyah itu perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan agama sama sekali, dan dikerjakan boleh, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi kalau ada orang yang mengerjakannya karena cinta, maka itu juga mendapatkan pahala. Nah, ada yang mengatakan bahwa pembentukan FKAWJ merupakan salah satu bentuk keterlibatan ahlu sunnah ke dalam politik. Mohon dijelaskan. Entah apakah itu termasuk politik atau bukan politik, pokoknya niat kita berangkat berjihad dan membentuk forum komunikasi ahlu sunnah wal jamaah dan membentuk laskar jihad, ini semuanya adalah dengan tujuan nusratul muslimin, membela kaum muslimin di Ambon, di Maluku dan daerah-daerah konflik, dengan bimbingan para ulama, dengan dalil, dengan hujjah seperti yang kita bacakan tadi. Wa in istansarukum fid din fa 'alaikumun nasr. Kalau mereka meminta pada kalian pertolongan, maka tolonglah mereka. Dan kemudian kita tanya kepada para ulama, bagaimana ini? Mereka diusir, mereka dibantai. Wajib ain bagi setiap yang mampu untuk menolong kaum muslimin. Maka kita berangkat untuk menolong kaum muslimin. Kita tanya lagi, bagaimana kita mau berperang atau kita mau membela kaum muslimin, tapi tidak ada kepemimpinan? Pilih pemimpin dan pilih orang untuk memimpin dalam perang tersebut. Dan hati-hati, jangan sampai terkesan bahwa pemimpin tersebut adalah pemimpin negara dalam negara. Ingat, hati-hati. Maka akhirnya diistilahkan dengan panglima supaya terkesan urusannya urusan perang saja, bukan urusan kalau dikatakan imam atau amir, nanti terkesan kalau ini bikin negara dalam negara. Sampai begitu nasihatnya para ulama. Hati-hati. Nah, dan itu pun setelah berjalan dan bertambah lama perjalanan, berapa tahun? Sudah 2 tahun. Hah? Para ulama melihat sudah tidak perlu lagi. Bubarkan. Bubarkan. Selesai. Ya. Para orang-orang yang pandangannya pandangan politik, waduh, sayang, Eman sudah memiliki kedudukan penting, sudah memiliki kedudukan strategis dalam percaturan politik. Wah, Eman. Kita nggak peduli, ya, dengan pandangan-pandangan yang seperti itu. Urusannya adalah inti permasalahan membela kaum muslimin.
mau dikatakan terlibat politik atau tidak, terserah. Yang jelas ada dalilnya, ada hujjahnya. Kita melaksanakan dengan hak, dengan dalil, dengan ilmu. Semoga Allah memberikan kedudukan syahid bagi para ikhwan-ikhwan kita yang meninggal di sana. Amin ya rabbal alamin. Zaman khalifah, seseorang pemimpin diangkat oleh kaum muslimin saja dan orang-orang yang berilmu. Tetapi pemimpin kita sekarang dipilih oleh bukan dan golongan kaum muslimin saja dan bukan orang yang berilmu. Apakah yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengajari mereka ilmu. Di masjid-masjid, di pesantren-pesantren, di rumah-rumah, dimanapun kalian berada, kalian sebarkan ilmu ini, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh mereka. Mudah-mudahan pada suatu saat mereka akan mengerti. Ustaz, tolong berikan nasihat kepada kami agar kami selalu semangat dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita sama-sama untuk terus meningkatkan semangat. Tentunya dengan cara terus mengkaji ilmu-ilmu syar'i dan terus mempelajari ilmu din ini, sehingga semangat itu akan terus ada. Menghadiri majelis-majelis ilmu, mendengarkan kaset-kaset ceramah, kaset-kaset nasihat, dan seterusnya. Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang berdakwah tanpa ilmu, seperti orang-orang dari jamaah tabligh atau orang-orang dari ikhwanul muslimin? Sudah kita singgung dari tadi, ya, bahwasanya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berdakwah dengan ilmu, dengan Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salafus saleh, bukan dengan istihsanat, bukan dengan perkara-perkara yang bersifat ra'yu, bersifat pendapat-pendapat pribadi, yang akhirnya orang bukan diajak kepada Allah, tapi diajak kepada pemahaman pribadinya. Ini bahaya. Bagaimana menjaga niat untuk berjihad jalan Allah agar tetap istiqamah? Tentunya dengan mengingat pahala yang Allah janjikan, dengan mengingat akhirat, dengan mengingat bahwa hidup di dunia cuma sebentar, bahwa hidup ini hanya sekedar istirahat sejenak untuk melanjutkan perjalanan yang panjang di akhirat nanti. Sehingga kenapa kita harus ragu dalam berjihad fisabilillah? Kenapa kita harus lemah dalam berjihad fisabilillah? Kita yakini tentang takdir, kita pelajari kembali tentang takdir Allah, bahwasanya mati tidak akan maju, tidak akan mundur, ya, tidak akan semakin cepat dengan perang. Tidak pula akan bertambah panjang umur itu ketika kamu tidak berperang. Tetap pada tanggalnya, dia tidak akan berubah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan sesaat pun dan tidak pula bisa dimundurkan. Bagaimana sikap kita terhadap hadis dhaif yang memotivasi untuk beribadah kepada Allah? Tidak perlu. Sekali lagi, tidak perlu. Disinggung oleh Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Ada sebagian orang yang mengatakan hadis dhaif tidak apa-apa kalau untuk membuat orang semangat. Salatnya kan wajib. Supaya semangat, diriwayatkan riwayat-riwayat yang dhaif bahwa barang siapa yang tidak salat, nanti matinya di kuburannya ada ular di dalamnya. Barang siapa yang tidak salat, nanti ketika mati kuburannya tidak akan bisa kering, banjir terus, basah terus. Barang siapa yang tidak sholat nanti diserem-seremkan, ditakut-takuti. Tidak perlu. Karena selain pertama berdusta atas nama Rasul, karena itu bukan hadis dikatakan hadis, itu bukan ucapan Rasul dikatakan ucapan Rasul. Dan yang kedua, nanti hasilnya aneh. Hasilnya beda nanti. Ketakutannya orang ini dengan ketakutannya orang ini beda. Ya, sampai-sampai ketika ada seseorang yang mendengarkan, melihat ada seseorang yang membaca Al-Quran, terus menjerit histeris, nangis dan menjerit histeris sampai kemudian pingsan. Akhirnya dia melihat begitu, kagum, hebat sekali orang ini, terbawa sampai menjerit histeris sampai pingsan. Datang ke orang tuanya dari kalangan sahabat.
Anak ini tanya, wahai ayahku, aku melihat fulan begini dan begini dan begini, fulan histeris. Apa kata orang tuanya? Bukan ikut kagum, enggak. Ya bunaya, wahai anakku, para sahabat kami, para sahabat Rasulullah SAW mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan ayat-ayat yang mereka baca itu, tapi kami tidak lebih daripada meneteskan air mata dan tidak lebih daripada tersungkur sujud dalam keadaan nangis. Bukankah Allah mengatakan bahwa mereka itu idza quri'al Quran wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Mereka itu kalau disebut nama Allah gemetar hatinya, dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah mereka bertambah imannya. Bergetar hati, bertambah iman. Atau yang lebih tingginya di surat Maryam, fakharru sujjadan wa buqiyya. Mereka tersungkur sujud dalam keadaan menangis. Itu saja, tidak lebih daripada itu. Kalau lebih daripada itu, ada sesuatu yang salah di hatinya. Ada sesuatu yang berlebih begitu. Ya. Maka dikatakan, ya bunai, jangan kamu duduk bersama dia lagi. Dinasihatkan, ditahdzir, jangan duduk bersama dia lagi. Ya, bukan kemudian kalau nangis itu berarti hebat. Wah, lebih nangis lebih hebat. Tidak bisa. Sufi menilai begitu. Lebih nangis lebih hebat. Nggak mesti, ya. Kalau lebih nangis lebih hebat, lihat Nasoro bisa nangis di gerejanya. Nangis mereka. Bahkan ketika saya di Irian, di Sorong sana, itu di sebelah tempat saya tinggal, di sebelah hotel saya, itu gereja. Nangisnya menjerit-jerit, meratap-ratap nangisnya. Anda pikir ini suara apa? Ternyata gereja. Ya. Apakah berarti lebih ikhlas? Lebih benar agamanya? Tidak mesti. Ukurannya bukan dengan itu, tapi dengan hujjah. Hatta nangis dengan dalil. Ya. Nangis saja diukur dengan dalil. Ustaz, tolong jelaskan hukum waris. Karena di desa anak-anak laki-laki tertua mendapatkan hak waris lebih. Misalnya dia mendapatkan rumah sedangkan yang lain tidak. Apakah ini sudah sesuai dengan pemahaman salafus saleh? Tidak sama sekali. Ya. Tentunya pemahaman salaf, mereka mengambil apa-apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Di sana dijelaskan secara rinci hukum-hukum waris yang tentunya kalau diterangkan sekarang enggak akan cukup waktunya. Maka saya sebutkan sedikit saja bahwa Allah katakan walidzakari mithlu hadzil unthayain, bagi laki-laki mendapatkan 2 bagian perempuan. Begitu caranya hukum waris. Sehingga kalau anaknya ada 4, laki-laki 2, perempuan 2, maka harta itu kamu bagi menjadi berapa? 6 dulu. Kamu jadi 6. Kemudian yang laki-laki diberikan 2 bagian, kemudian yang perempuan 1. Ya, paham ya? Ini saja di antaranya untuk membantah apa yang dilakukan di desa ini. Keliru. Kalau laki-laki dikasih rumah, dikasih semua perabotnya, kemudian yang paling kecil nggak dapat apa-apa. Padahal mestinya dibagi dengan cara seperti itu. Bahwa laki-laki diberi 2 kali lipat perempuan. Maka caranya kamu hitung dulu anak-anak itu mana yang laki mana yang perempuan. Kemudian yang laki-laki dianggap 2, dianggap ada 2, ya. Dianggap 2 bagian, sehingga kamu hitung berapa bagian, kamu bagi harta itu menjadi jumlah tersebut. Kalau ada 5 anak, 2 laki-laki 3 wanita, maka 2 laki-laki dianggap ada 4 bagian yang perlu dikasihkan kedua orang ini. Berarti 2, 4, 5, 6, 7. Bagi hartanya menjadi 7 bagian, kasih 2 bagian pada laki-laki, kasih 2 bagian pada laki-laki, dan kasih 1 bagian pada 3 perempuan tersebut. Ini cara pembagian waris yang disebutkan dalam Al-Quran. Apakah makna hikmah dalam Al-Quran? Makna hikmah dalam Al-Quran banyak dalam Al-Quran, beda-beda. Kalau disejajarkan dengan Al-Quran, maka para ahli tafsir menafsirkannya hikmah adalah sunnah. Al-kitab wal hikmah, kitab dan hikmah. Maka hikmah ini adalah sunnah dari Rasulullah SAW. Adapun kalau ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, maka maknanya adalah dengan ilmu, sebagaimana ditafsirkan dalam kitab-kitab tafsir. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Dan kadang-kadang hikmah bermakna bijaksana.
Dan yang paling bijaksana adalah yang paling sesuai dengan ilmu. Jadi nggak ada perbedaan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Yani hikmah itu dengan bijaksana, dan yang paling bijaksana adalah yang paling sesuai dengan ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah yang dimaksud hikmah itu juga adalah ilmu, baik ilmu pengetahuan dan filsafat? Bukan. Ya, filsafat bukan hikmah sama sekali. Saya ulangi, bukan hikmah sama sekali. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, man tamantak faqad tazandaq. Barang siapa yang bermantik-mantik, dia akan jadi zindiq. Ya, bermain kata atau mempelajari filsafat, dia akan jadi sesat. Benarkah pemikiran ilmu itu adalah agama dan agama itu adalah ilmu? Ya, kalau ilmu yang dimaksud seperti tadi, ilmu Quran dan Sunnah, ya itulah agama. Agama itu dipelajari dari ilmu Al-Quran dan Sunnah. Apakah bisa dipisah ilmu agama sendiri dan ilmu umum sendiri? Apakah kedua-duanya satu atau terpisah? Menurut Islam bagaimana? Nah, ilmu yang dikatakan ilmu adalah ilmu din pertama. Dan kemudian ada ilmu-ilmu yang bukan ilmu agama. Yang bukan ilmu agama ini, ada ilmu-ilmu yang mubah hukumnya, ada ilmu-ilmu yang haram hukumnya dipelajari. Di antara hukum yang haram dipelajari adalah ilmu filsafat dan ilmu sihir. Ini nggak boleh dipelajari. Adapun ilmu-ilmu lainnya adalah ilmu yang mubah, yang silakan boleh dipelajari. Nah, kita cukupkan sampai sini deh. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalatu warahmatullahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.